Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip dari hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad melalui hadisnya yang sanad dan parawihnya jelas. Di bab kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu orang buta berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran, bukan berdasarkan teori-teori dari para mursyid Wahdatul Wujud, tapi berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46, sehingga mereka berjalan di muka bumi dengan menggunakan hati. Menggunakan hati perlu kalian ketahui, hati itu tepatnya setan bersembunyi dan membisikkan ke dalam hatimu. Baca di surat An-Nas keterangannya. Jadi mereka menggunakan berjalan di muka bumi dengan menggunakan bisikan setan, yaitu dengan menggunakan hati. Atau mereka menggunakan akal dan pikiran untuk berpikir, dan telinga mereka untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, sehingga kalian bisa memikirkan apa yang Allah sampaikan. Sesungguhnya yang menggunakan akal dan pikiran dan menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat suci dalam Al-Quran bukanlah orang yang buta, tetapi yang buta itu yang menggunakan hati di dalam dada. Inilah keterangan Allah melalui surat Al-Hajj ayat 46. Berarti yang melihat menggunakan hati, yang bisa melihat Tuhannya mewujud menggunakan hati, bisa merasakan Tuhannya mewujud dengan menggunakan hati, termasuk orang-orang yang buta. Sedangkan orang yang melihat, yaitu melihat dengan mata, dengan menggunakan akal dan pikirannya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah dan memikirkannya. Itulah orang yang tidak buta, kata Allah di dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi di surat Al-Isra 71 dan 72. Pada hari akhirat kami memanggil setiap manusia dan pemimpin mereka. Jadi manusia akan dipanggil bersama dengan pemimpinnya. Kalau orang muslim dipanggil bersama pemimpinnya, yaitu Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Kalau orang kafir ajaran Wahdatul Wujud bersama pemimpinnya, yaitu yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, berarti dari Rasul palsu. Mereka akan dipanggil bersama pemimpinnya. Maka barang siapa diberikan kitab catatannya di tangan kanannya, yaitu kitab dirimu. Kitab dirimu adalah kitab perbuatan baik dan kitab perbuatan buruk yang kalian baca di hadapan Allah di akhirat, bukan di bumi yang sekarang. Itulah faktanya sampai detik ini kitab dirimu yang kalian anggap sebagai Al-Quran tidak bisa kalian baca 30 juz, karena kalian menganggap itu Al-Quran, tapi tidak pernah bisa kalian baca, karena kitab dirimu akan kalian baca di hadapan Allah di akhirat, bukan di bumi yang sekarang. Artinya kitab dirimu berasal dari perbuatan dirimu, artinya kitab dirimu bukan berasal dari Allah, berarti kitab dirimu bukanlah Al-Quran. Niscaya kamu akan membacanya dan kamu tidak dizolimin sedikit pun. Dan barang siapa di dunia, lanjut ayatnya, dan barang siapa di dunia ini buta. Buta ini berarti tidak bertajalli. Tajalli itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang ia ciptakan, bukan melihat Allah menjadi makhluk, karena Allah berbeda dari makhluknya. Barang siapa yang matanya buta di dunia, maka di akhirat
dia akan buta juga dan lebih tersesat lagi dalam melihat jalan yang lurus, yaitu jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Barang siapa yang matanya buta di dunia, yang buta di dunia itu tadi dijelaskan di dalam surat Al-Had, yaitu yang melihat menggunakan hati. Berarti kesimpulannya jelas di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang buta itu adalah orang-orang yang melihat dengan menggunakan hati. Sedangkan orang yang melihat dengan penglihatan dan mendengarkan kalimat-kalimat Allah dan memikirkannya di dalam akal dan pikirannya, termasuk orang-orang yang tidak buta. Jadi orang-orang yang mau melihat Tuhannya mewujud di dalam hatinya, orang-orang yang mau merasakan Tuhan-Tuhannya di dalam hatinya, kemudian orang-orang yang mau melihat dengan menggunakan indera hati adalah orang yang buta. Ini contoh simpel. Kalau ada orang buta bisa melihat dengan menggunakan mata hati atau mata batin, dia tetaplah disebut si buta, bukan si melek, si melihat. Sedangkan orang yang bisa melihat dengan mata, tidak melihat dengan hati, dibilang orang yang bukan buta. Ini patah. Bahwa Al-Quran itu secara logis menggunakan akal dan pikiran. Dijelaskan tadi, orang-orang yang menggunakan akal dan pikiran dan mendengarkan kalimat-kalimat Allah bukanlah orang yang buta, tetapi orang yang buta itu yang menggunakan hati. Karena hati itu tempatnya setan membisikkan ke dalam dirimu, membisikkan akulah Tuhan di dalam dirimu, sehingga dirimu sadar atau tidak sadar menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi dan Rasul Muhammad, bahwa orang buta itu adalah orang yang melihat menggunakan hati, bukan menggunakan penglihatan, mendengarkan dengan telinga dan memikirkan ayat suci Al-Quran menggunakan akal dan pikirannya, tapi menggunakan hati. Karena di dalam hati itu tempatnya setan bersembunyi, tempatnya hawa nafsu. Bahwa di dalam hati itu kita disuruh untuk berperang melawan hawa nafsu di dalam dirimu, perang terbesar di muka bumi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tempat bisikan setan. Bisikan setan itu berada di dalam hatimu, bukan mencari Tuhan-Tuhan pengganti selain Allah di dalam hati. Berarti Tuhan-Tuhanmu yang ada dalam hati kecil-kecil. Yang kedua ada banyak. Yang ketiga bukan Allah yang maha besar.